Halo, selamat datang di Sejarah Masjid dan Makam Mantingan Jepara. Jepara merupakan kota yang terletak di pesisir utara Jawa, tepatnya di Provinsi Jawa Tengah. Jepara dikenal sebagai kota ukir dikarenakan masyarakatnya mayoritas pengrajin ukir. Kota ini memiliki banyak sekali wisata alam, makanan khas, serta tidak lupa juga sejarahnya. Berbicara mengenai sejarah kota Jepara, terdapat salah satu tempat sejarah yang masih ada hingga saat ini, yaitu Masjid dan Makam Mantingan. Pada video kali ini, kami telah merangkum tentang sejarah Masjid dan Makam Mantingan Jepara. Untuk selanjutnya, Anda dapat menyimak penjelasan sejarah dari Masjid dan Makam Mantingan Jepara dari kami. Masjid dan Makam Mantingan di Jepara menjadi bagian sejarah kota Jepara karena berbagai alasan. Pertama, Masjid Mantingan didirikan pada tahun 1559 Masehi, menjadikannya salah satu masjid tertua di Jawa Tengah setelah Masjid Agung Demak. Kedua, masjid ini memiliki arsitektur yang khas yang menggabungkan elemen dari budaya Jawa, Hindu, serta Tionghoa, yang mana menunjukkan akulturasi tiga budaya tersebut di wilayah Jepara. Ketiga, Makam Sunan Mantingan, Ratu Kalinyamat, dan Mbah Abdul Jalil yang terletak di kompleks masjid ini, yang mana mereka memiliki peran yang sangat penting di kota Jepara. Sejarah Masjid dan Makam Mantingan. Masjid Mantingan Jepara merupakan salah satu peninggalan masjid kuno yang terletak di Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Jaraknya sekitar 5 km dari arah selatan dari pusat kota Jepara. Masjid Mantingan diperkirakan berdiri pada tahun 1481 Saka atau 1559 Masehi. Berdasarkan petunjuk dari Condro Sengkolo yang terukir pada mihrab masjid yang berbunyi Rupa Brahmana Warna Sari dengan simbolisasi angka yaitu Rupa angka 1, Brahmana angka 8, Warna angka 4, dan Sari angka 1. Dan cara membacanya dari belakang jadi 1481. Sekarang, mana saat itu masyarakat Jawa menggunakan tahun Jawa atau tahun Saka. Awal mula berdirinya Masjid Astono Sultan Hadirin masih dalam tahap perencanaan, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Hadirin setelah Sultan Trenggono menyerahkan Jepara kepada anaknya, yaitu Ratu Retno Kencono atau biasa dikenal dengan Ratu Kalinyamat, serta menantunya yaitu Sultan Hadirin. Namun, pada tahun 1549, Sultan Hadirin tewas dibunuh oleh Aryo Panangsang karena adanya perselisihan perebutan tahta kepemilikan Kerajaan Demak. Selepas kematian Sultan Hadirin, Ratu Kencono mengambil alih kekuasaan Jepara dan diberi gelar Ratu Kalinyamat pada sekitar abad ke-16. Peristiwa ini menjadi latar belakang Ratu Kalinyamat mengusahakan pembangunan Masjid Mantingan dan Makam Sultan Hadirin sebagai bentuk persembahan dan mengenang mendiang suaminya. Pembangunan masjid dan makam ini dibantu oleh ahli seni dari Cina yaitu Ji Huiguan atau Pati Sungging Badaduong, yaitu arsitektur masjid dan makam Mantingan. Arsitektur dari Masjid dan Makam Mantingan Jepara merupakan gabungan dari beberapa akulturasi keberagaman. Setiap bangunannya memiliki makna tersendiri. Kompleks Masjid dan Makam Mantingan memiliki luas kurang lebih 7 hektar. Kompleks masjid terdiri atas bangunan masjid, makam, dan museum. Makamnya terletak di belakang masjid
Denahnya membujur ke belakang yang mana terdiri dari 3 teras yang berbentuk seperti makam-makam kuno pada umumnya. Pembagian ini didasarkan pada kedudukan sosial tokoh yang dimakamkan. Berikut ini merupakan bagian-bagian dari setiap bangunan makam Mantingan. Yang pertama, terdapat gapura masuk menuju ke area makam Mantingan. Gapura tersebut terdapat pada pinggir jalan raya. Yang kedua ada Candi Bentar bagian teras pertama, yaitu berada di samping Masjid Mantingan. Pada area pemakaman, teras pertama ini digunakan untuk masyarakat umum. Yang kedua ada Candi Bentar bagian teras kedua. Pada bagian teras kedua ini, makam digunakan untuk Bagian makam Mantingan selanjutnya adalah Gapura Paduraksa yang terletak pada teras ketiga, merupakan area pemakaman untuk raja dan ratu terdahulu. Di dalam area pemakaman ini terdapat bangunan yang beratap yang berfungsi sebagai pelindung makam. Nah, yang selanjutnya adalah makam Raja dan Ratu Mantingan terdahulu. Salah satunya yaitu makam Sultan Hadirin dan Ratu Kalinyamat. Masjid Mantingan memiliki luas 2.935 meter persegi. Kompleks ini terletak pada bukit yang lebih tinggi dari wilayah sekitarnya, sehingga tempat ini menjadi sangat sakral. Untuk memasuki halaman Masjid Mantingan, terdapat pintu gerbang utama yang berbentuk candi bentar. Masjid Mantingan sendiri menghadap ke arah timur dengan bentuk benda persegi berukuran panjang 22 dan lebar 17 meter. Secara vertikal, masjid terdiri 3 bagian utama, yaitu kaki masjid, tubuh masjid, dan atap bangunan masjid. Sementara secara horizontal terbagi menjadi 2 bagian utama, yaitu serambi depan dan ruang utama yang memiliki ruang serambi dan di sisi selatan dan utara. Pembagian masing-masing ruangannya sendiri diberi atap yang terpisah seperti gambar yang di samping. Ruang utama memiliki 9 buah pintu, 3 pintu masing-masing pada sisi timur, selatan, dan utara. Pada ruang utama ini terdapat 4 buah tiang atau soko guru dari kayu yang disanggah oleh umpak. Keempat tiang tersebut menyanggah atap masjid yang bertingkat 3 dan bagian paling atasnya terdapat kemuncak atau mustaka yang terbuat dari terakota. Atap masjid sendiri terbuat dari sirap. Serambi depan merupakan ruang terbuka yang atapnya disanggah oleh 24 buah tiang. Serambi selatan dan utara memiliki bentuk pintu seperti kurawal. Arsitektur Masjid Mantingan sendiri menggambarkan toleransi antar perbedaan yang terdapat di masyarakat sekitar. Di sini, Ratu Kalinyamat meminta bantuan Chi Hui Kuan atau ayah angkat dari Sultan Hadirin untuk membangun masjid dan makam Sultan Hadirin dalam mengenang suami serta anaknya. Dalam arsitektur Masjid Mantingan sendiri merupakan simbol dari akulturasi budaya di Jepara yang terdapat pada setiap bangunan masjid dan makam Mantingan. Yang pertama, ada akulturasi budaya Cina. Akulturasi budaya Cina tergambar pada banyaknya ornamen yang dipajang di dinding masjid maupun di area makam. Ornamen yang diletakkan pada dinding masjid berupa ornamen flora dan fauna yang lebih dari 50 ornamen. Yang kedua, ada akulturasi budaya Hindu. Pada gapura masuk Masjid Mantingan ditemukan hasil akulturasi budaya Hindu berupa candi bentar. Wujud akulturasi budaya Hindu dengan representasi candi bentar yang sudah tidak utuh lagi.
Pada gambar di samping menunjukkan gapura masuk yang telah direnovasi yang dulunya merupakan candi bentar, sehingga menjadi jalan masuk masjid dengan desain berundak. Hasil akulturasi budaya dengan masyarakat Hindu pada saat itu menghasilkan artefak berupa candi bentar yang menjadi jalan utama dalam memasuki masjid dan makam. Yang ketiga, ada akulturasi budaya Jawa dan Islam. Yang pertama, adapun akulturasinya adalah pertama, beduk. Pada gambar di atas merupakan tradisi akulturasi Jawa yang dibawa oleh Wali Songo pada masa itu untuk memberikan pengumuman dalam menyebarkan agama Islam di kalangan masyarakat. Selanjutnya ada akulturasi budaya dari Islam yang dapat terlihat dari atap masjid yang bersusun 3. Atap yang terdapat pada Masjid Mantingan tidak berupa kubah, melainkan menggunakan 3 tradisi di masjid dan makam Mantingan. Yang pertama ada tradisi buka luar. Prosesi ganti luar atau buka luar merupakan kegiatan penggantian kain penutup makam yang dilakukan pada setiap tanggal 17 Rabiul Awal, sehari sebelum hari jadi Jepara. Kegiatan prosesi ganti luar ini dilakukan sebagai bentuk peringatan kematian Sultan Hadirin serta cara pemerintah untuk menjaga pusara leluhur. Tradisi ini biasanya diawali dengan kirab budaya, santunan yatim piatu, penyerahan luhur, prosesi buka luar, dan diakhiri doa dan selanjutnya ada kepercayaan masyarakat sekitar. Terdapat sebuah tuah yang dipercaya oleh masyarakat sekitar hingga saat ini, yaitu perihal air keramat atau biasa disebut dengan air mantingan, yang konon ampuh untuk menguji kejujuran oleh seseorang, mendamaikan orang yang bertengkar, serta menyembuhkan penyakit. Untuk caranya, biasanya masyarakat memberikan air yang telah diberi mantra dan doa kepada seseorang yang sedang bersengketa atau sedang sakit. Selain air keramat, terdapat juga mengenai buah mengkudu yang terdapat pada sekitar kompleks masjid dan makam Mantingan, yang mana dipercaya dapat menyuburkan kandungan. Pasangan suami istri yang belum diberikan keturunan biasanya disarankan untuk makan buah mengkudu yang terdapat